Zichen menceritakan mengenai hidupnya yang hanya tersisa 3 bulan saja. Hal ini disebabkan oleh teknik terlarang yang ia gunakan. Zichen membutuhkan pil untuk memperpanjang umur. Sayangnya metode untuk memurnikan pil ini sudah sangat langka. Tidak dapat menemukannya di pasar. Bahkan di tempat tetua Su ini juga tidak memilikinya. Namun ada tempat yang mungkin memilikinya. Dahulu kala leluhur pil mengabdikan diri pada pemurnian pil. Setelah mencapai pencerahan, dia membangun kota pil dan menarik para alkemis dari seluruh dunia. Kemudian leluhur pil mencatat semua pengetahuannya tentang pemurnian pil dalam sebuah buku yang dikenal dengan kitab segudang pil. Tetua yakin di kitab ini memiliki catatan pil berpanjang umur. Mendengar itu Zichen melihat ada harapan. Sayangnya untuk membaca buku ini tidaklah mudah. Kota pil mengadakan konferensi pil secara rutin. Siapapun dengan latar belakang apapun dapat berpartisipasi di dalamnya. Orang yang memenangkan kompetisi akan diberikan kesempatan untuk melihat kitab segudang pil. Kali ini Zichen bisa dikatakan sangat beruntung. Konferensi pil akan dimulai beberapa hari lagi. Saat itu Zichen dapat berpartisipasi. Sekalipun tidak mendapatkan tempat pertama, mungkin bisa menemukan beberapa pil berguna di kota pil yang menggantikannya sementara. Zichen pun berterima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh tetua Su. Karena Zichen berpartisipasi dalam kompetisi tentang resep pil 2 pola dan resep pil 3 pola, juga semua yang tetua tahu sepanjang hidup, Zichen membujuk tetua Su agar mengajarkan semua itu kepada dirinya. Terlihat seseorang sedang memurnikan pil Heavenly Solitary. Ia menunjukkan pil tersebut. Ia mengaku telah menemukan cara untuk memperbaikinya. Namun apa yang ditunjukkan itu bukanlah pil yang asli. Ketika pil itu dipegang, pil itu langsung berubah menjadi gas. Rupanya ini adalah jebakan. Kemudian orang tersebut diserang hingga membuatnya terlempar. Tak cukup sampai di situ, orang tersebut kembali diserang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Yang terlihat seperti anak kecil ini adalah Dan Gui atau hantu pil. Dengan tubuh barunya, ia sudah merencanakan hal ini. Pil sudah di tangannya, ia tak berniat untuk mengembalikan pil tersebut. Tak disangka apa yang diperkirakan oleh Dan Gui tak sesuai dengan kenyataan. Ia malah dicekik karena orang yang ia serang tadi ternyata masih baik-baik saja. Dan Gui kembali diingatkan bahwa tubuh Dan Gui adalah pemberian dari orang ini. Tanpa sadar sebenarnya Dan Gui telah ditanamkan racun parasit dalam tubuhnya. Hal itu dilakukan karena untuk menghindari hal semacam ini terjadi. Dan Gui dibanting dengan keras. Jika Dan Gui mengulangi hal ini lagi, orang ini akan membiarkan Dan Gui merasakan hal yang lebih buruk daripada kematian. Dan Gui pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun hanya bisa berkata apa adanya. Karena pil Heaven Solitary adalah pil tingkat tinggi, sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun bukannya tidak mungkin untuk diperbaiki. Konferensi pil akan dimulai dalam beberapa hari. Jika ia dapat berpartisipasi dan memenangkan kompetisi, ia akan diberi kesempatan untuk membaca kitab segudang pil. Kemudian ia dapat menemukan cara untuk memulihkan pil tersebut. Orang tersebut akan meminta seseorang untuk menemani Dan Gui ke kota pil. Zichen mempelajari buku yang di dalamnya berisi pengalaman hidup pembelajaran seumur hidup tetua Su. Ada banyak resep pil 3 dan 2 pola. Selain itu juga banyak teknik pemurnian pil. Tetua Su datang untuk menemui Zichen. Hal itu berbarengan dengan selesainya Zichen mempelajari buku tersebut. Tetua Su tak percaya jika Zichen sudah mempelajari semua yang ada di buku. Lantas Tetua Su memukul kepala Zichen karena kesal. Mereka pun berangkat ke kota pil. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, mereka akhirnya telah tiba. Tetua Su memberikan topeng hantu kepada Zichen. Hal ini dimaksudkan saat Zichen memakainya, orang lain tidak akan bisa mengenal
mengenalinya. Tetua Su memutuskan untuk berpisah dengan Zichen di tempat ini. Sebelum pergi, Tetua Su mengingatkan Zichen agar tidak lupa untuk mengubah warna api sejati. Dengan memakai topeng hantu, identitas asli Zichen akan aman mulai saat ini. Terlihat Dan Gui juga sudah sampai di kota Pil. Seseorang di sampingnya mengingatkan Dan Gui bahwa namanya sekarang adalah Sutong. Selain itu, Dan Gui diminta untuk tidak membuat masalah setelah memasuki kota Pil. Sutong merasakan nafas yang familiar ketika melihat Zichen. Ia pun menyadarinya jika orang ini adalah Zichen. Kota Pil memang terlihat sangat makmur. Zichen mulai mengantri untuk mendapatkan token identitas. Setelah gilirannya tiba, Sutong terlihat seperti ingin memprovokasi Zichen. Ketika Zichen menegur Sutong, Sutong tak bisa menahan diri dan mengeluarkan kekuatannya. Tentu hal itu membuat Zichen melompat menjauh. Zichen ingin tahu mengapa tiba-tiba ia diserang. Sutong mengatakan bahwa ia hanya ingin membunuh Zichen. Ia melompat dan menyerang Zichen, namun Zichen dapat dengan mudah menghindari pukulan dari Sutong. Zichen yang tak tahu siapakah Sutong ini mengira jika Sutong ini hanyalah anak kecil yang tidak tahu sopan santun. Maka dari itu Zichen akan mengajari Sutong apa itu sopan santun. Zichen menahan serangan Sutong dengan guntur. Sutong kembali menyerang. Zichen pun tak tinggal diam. Ia mengeluarkan pedang miliknya dan menghalau serangan Sutong tersebut. Siapa sangka pedang Zichen mampu membalikan salah satu serangan dari Sutong. Hal itu membuat pipi Sutong mengalami sedikit goresan. Sutong masih belum terima. Zichen merasakan nafas yang sangat akrab. Nampak tangan Zichen telah diselimuti oleh api sejati. Melihat itu, Sutong yakin jika yang ditebanya ini adalah orang yang waktu itu, yakni Zichen. Ia pun melompat untuk menyerang Zichen. Zichen menyambut dengan baik serangan dari Sutong. Tak berapa lama pertarungan mereka dihentikan oleh gadis kecil bernama Luosi. Ia mengingatkan jika terus bertarung dirinya akan memanggil tetua untuk ke sini lalu mengusir mereka berdua. Mereka berdua pun akhirnya berhenti. Namun Sutong tetap keras kepala. Ia tahu jika di kota Pil pertarungan diperbolehkan. Ketika ia akan menyerang lagi, ia ditahan oleh orang yang menemaninya tadi. Orang itu kembali mengingatkan Sutong untuk tidak menimbulkan masalah dan mengingatkan agar Sutong tidak lupa dengan tujuannya. Sutong pun pergi dengan orang tersebut. Luosi menghela nafas. Ia mengakui jika orang-orang dari Aula Bloody sungguh menakutkan. Mendengar jika orang itu berasal dari Aula Bloody, Zichen bingung mengapa orang itu menyerang dirinya. Luosi turun dan berkata, "Jika barusan aku tidak membantumu, kau akan dalam bahaya. Bukankah seharusnya berterima kasih kepadaku?" Ia tak meminta imbalan apapun, cukup menunjukkan api sejati yang Zichen miliki saja. Bagi Zichen itu adalah hal kecil. Yang terpenting saat ini adalah mendaftarkan dirinya terlebih dulu. Zichen di sini mengaku jika namanya adalah Tian Zhenye. Setelah Zichen menerima token identitas, ia segera kabur dan tak jadi menunjukkan api sejati miliknya. Zichen memberitahu Luosi jika akan membicarakan hal itu ketika mereka bertemu kembali. Luosi berharap Zichen tidak mengingkari janjinya. Terlihat begitu banyak orang yang datang. Nampak Biu dan kakek Zug juga datang. Konferensi Pil ini lebih megah dari kompetisi 3 sekte. Kompetisi 3 sekte hanyalah kompetisi tertutup antara 3 sekte di Chu Selatan. Tapi konferensi Pil adalah acara untuk Chu Utara dan Chu Selatan. Kota Pil selalu mempertahankan sikap netral, percaya bahwa setiap orang dapat mempelajari pemurnian Pil di sini. Tidak ada yang berani menyinggungnya karena statusnya yang dihormati. Terlihat Yu'er dan senior Sangguan juga datang. Yu'er tak menyangka jika Biu juga datang di konferensi Pil. Yu'er datang kali ini untuk mencoba keberuntungan dan mencoba menemukan Pil yang cocok untuk membantu menyembuhkan Zichen. Juga Yu merasa jika Zichen ini sangat beruntung dengan wanita. Ketika Biu ditanya mengapa dia ada di sini, Biu terlihat bingung menjawabnya. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya hanya menonton untuk kesenangan. Yang padahal Biu datang juga demi Zichen.
Ketika Yugeyu ingin memberitahukan yang sebenarnya, kakinya diinjak oleh Biu sehingga Yugeyu tak jadi memberitahukan hal tersebut kepada Yor. Para peserta konferensi pil akhirnya datang. Ada begitu banyak yang menjadi peserta. Ye Chen dijaili oleh Luosi. Luosi memperkenalkan dirinya. Ia di sini berharap bisa bertemu dengan semua alkemis di konferensi pil. Luosi pun menagih janji Ye Chen untuk menunjukkan api sejatinya setelah mereka bertemu lagi. Tak berapa lama datanglah Dan Chen, yakni penguasa kota pil. Ia berterima kasih kepada semua orang yang telah datang di konferensi pil. Ia merasa terhormat. Ia takkan basa-basi lagi. Ada 3 tahap dalam konferensi pil. Juara pertama dapat membaca harta karun kota, yakni kitab segudang pil. Menurut Ye Chen, ini bukanlah kompetisi yang mudah karena tentu semua alkemis ingin membaca kitab segudang pil. Penguasa kota mengumumkan konferensi pertarungan pil dimulai sekarang.